Bab 2383 Dekrit Surgawi. Baiklah, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan di sini. Kamu bisa pergi sekarang. Pada saat ini, sosok ilusi itu langsung memberi perintah untuk pergi. Mendengar ini, Chu Chen berdiri, membungkuk hormat kepada sosok ilusi itu, dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Tepat saat Chu Chen hendak berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba mendengar suara lain, jadi dia tanpa sadar berbalik untuk melihat. Sosok ilusi itu melemparkan sesuatu, dan Chu Chen secara naluriah mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Setelah memegangnya, Chu Chen menyadari bahwa itu sebenarnya sebuah token. Senior, apa ini? Chu Chen menatap token misterius di tangannya dengan mata terbelalak. Di bagian depan token terukir sepasang figur yang tampak hidup. Seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Pria itu tinggi dan tegap seperti pohon pinus, dengan alis setajam pedang dan mata yang cerah. Wajahnya setampan giok, wanita itu anggun dan menawan, wajahnya secantik bunga, lembut dan memikat. Jubah mereka berkibar-kibar, seolah menari tertiup angin. Menengok lebih jauh ke bawah. Di bawah sosok-sosok itu terbentang lautan awan yang luas dan tak berbatas, bergelombang dan bergolak dengan kekuatan yang luar biasa. Di tengah kabut yang berputar-putar, pegunungan yang bergelombang samar-samar terlihat, dihiasi paviliun dan menara, pemandangan yang luar biasa indah dan memikat jiwa. Untuk sesaat, terasa seolah-olah kedua sosok itu bukan pahatan, tetapi sungguh tak terbantahkan, berada di dalam lautan awan yang bagaikan mimpi ini. Dipenuhi rasa ingin tahu, Chu Chen membalik token itu, tatapannya tertuju pada bagian belakangnya. Dalam sekejap, dua karakter, Celestial Immortal, muncul. Goresan mereka yang kuat dan bertenaga memancarkan aura dunia lain. Kedua karakter ini, bagaikan bintang paling cemerlang di langit malam, memancarkan cahaya misterius dan memikat, menarik perhatian Chu Chen. Ini adalah token abadi surgawi dari Sekte Pedang Abadi Surgawi, sesuatu yang secara eksklusif dimiliki oleh leluhur ini. Jika kau membutuhkan bantuan saat membalas dendam terhadap Mo Tian, kau dapat membawa token ini ke Sekte Pedang Abadi Surgawi, dan mereka akan memberimu bantuan terbaik. Pada saat ini, sosok ilusi itu berbicara perlahan, dan setelah mendengar ini, Chu Chen segera menyimpan token abadi surgawi dan dengan hormat membungkuk pada sosok ilusi itu. Chu Chen tentu saja mengerti betapa berharganya token itu, dan juga betapa besar bantuan yang diberikan hantu itu kepadanya. Kekuatan Mo Tian sudah berada di puncak alam Raja Dewa ribuan tahun yang lalu. Jika dia tidak mati, mungkin dia sekarang berada di alam Kaisar Dewa. Tidak akan mudah bagimu menghadapinya, jadi jalan di depan masih panjang dan sulit. Sekalipun Sekte Pedang Abadi Surgawi ingin membantumu, bantuan yang bisa mereka berikan sangat terbatas. Pada akhirnya, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Hanya ketika kamu menjadi cukup kuat, kamu bisa mengalahkannya. Hantu itu memberi Chu Chen beberapa instruksi lagi, dan wajah Chu Chen berubah serius setelah mendengarnya. Tetapi dia akhirnya mengangguk. Saya mengerti, Senior, kata Chu Chen dengan hormat. Sisanya terserah padamu. Kau boleh pergi sekarang. Mendengar ini, Chu Chen mengangguk dan berjalan keluar dari gubuk pedang. Saat sosok ilusi itu menyaksikan sosok Chu Chen yang menjauh menghilang, ia bergumam, balas dendam guru hanya bisa dilakukan olehmu. Semoga berhasil, adik junior. Setelah hantu itu selesai berbicara, adegan demi adegan muncul dalam pikirannya. Saat itu dia masih muda, berlatih ilmu pedang dengan dahan pohon, mengikuti di belakang seorang pria paruh baya. Seiring bertambahnya usia,
Anak laki-laki itu mulai berbeda pendapat dengan pria paruh baya itu, dan keduanya pun mulai bertengkar. Akhirnya, anak laki-laki itu meninggalkan pria paruh baya itu dalam kemarahan yang meluap-luap, sambil memanggul pedangnya di punggung. Saat pemuda itu menjelajah ke alam para dewa, ia perlahan-lahan mengukir namanya dan mendirikan sekte sendiri. Tepat ketika ia merasa pencapaiannya sudah cukup untuk menjelaskannya kepada pria paruh baya itu. Ia menanyakan lagi tentang lelaki setengah baya itu, tetapi ketika mengetahui keberadaannya, ia mendapati bahwa lelaki itu telah dibunuh oleh musuh. Lambat laun, ingatannya semakin jelas. Anak laki-laki itu adalah dirinya sendiri, dan pria paruh baya itu adalah Dewa Pedang, gurunya. Orang yang membunuh Dewa Pedang adalah Mo Tian. Setelah mengetahui bahwa tuannya telah dibunuh oleh Mo Tian, dia dengan panik mencoba mencari keberadaan Mo Tian, tetapi Mo Tian adalah anggota Dewa Iblis Primordial. Wajar saja mereka muncul dan menghilang tanpa diduga. Lagi pula Dewa Iblis Primordial adalah sosok yang dibenci semua orang di seluruh alam dewa. Maka, ketika ia tidak dapat menemukan Mo Tian, ia mengalihkan perhatiannya kepada para Dewa Iblis kuno. Ia mulai membantai mereka dengan membabi buta. Namun, karena tindakannya yang terlalu berlebihan, ia menjadi sasaran seorang kaisar dewa yang kuat di antara para Dewa Iblis kuno. Meskipun kekuatannya termasuk yang terbaik di alam Raja Dewa, dia masih sangat rentan saat menghadapi alam kaisar dewa, dan mudah dikalahkan. Untungnya, keributan yang disebabkan oleh kemunculan kaisar dewa terlalu besar. Kemunculan ahli alam kaisar dewa dari Dewa Iblis Primordial segera membuat seorang ahli alam kaisar dewa yang berada di dekatnya waspada. Ketika ahli kuat dari alam kaisar ilahi tiba, ia berhasil menyelamatkannya. Tetapi pria itu berada di ambang kematian, dengan semua meridiannya terputus dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia praktis tak terselamatkan. Di saat-saat terakhir hidupnya, ia datang ke dunia rahasia ini dan membangun pondok pedang ini. Ia menyatu dengan bangunan itu dan melanjutkan hidupnya dengan cara yang berbeda. Selama bertahun-tahun, ia merindukan balas dendam, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk tuannya. Namun, ia tak bisa lagi pergi terlalu jauh dari paviliun pedang, dan kekuatannya tak bisa lagi bertambah. Karena itu, ia hanya bisa berharap orang lain akan pergi. Namun yang mengejutkannya, dia bertemu dengan Chu Chen. Ketika mengetahui bahwa Chu Chen benar-benar mewarisi 9 wujud Dewa Pedang, ia sangat gembira. Namun, ia segera menyembunyikan perasaannya karena merasa bersalah kepada gurunya. Oleh karena itu, ketika menghadapi Chu Chen, ia juga merasa bersalah dan tidak mengungkapkan identitasnya. Sebenarnya, ia tidak bermaksud untuk memaksakan kebenciannya kepada Chu Chen. Tetapi karena Chu Chen bersedia menanggung kebencian ini, ia merasa sangat bersyukur. Jadi, ia berusaha sebaik mungkin untuk membantu Chu Chen dengan segala cara yang ia bisa. Bahkan Sekte Pedang Abadi Surgawi yang ia dirikan, penting untuk dipahami bahwa Sekte Pedang Surgawi adalah puncak dari karya hidupnya. Dia juga mengerti bahwa jika Chu Chen menggunakan Sekte Pedang Abadi Surgawi untuk melawan para Dewa Iblis kuno itu, Sekte Pedang Abadi Surgawi mungkin tidak akan berakhir baik. Itulah sebabnya dia menghadapi mereka sendirian saat itu, dan para Dewa Iblis kuno itu tidak menyeret Sekte Pedang Abadi Surgawi bersama mereka. Namun kali ini, dia melakukannya demi Chu Chen. Dia merasa bahwa Chu Chen terbebani dengan kebencian yang tidak seharusnya dia tanggung, dan sebagai kakak laki-laki Chu Chen, hanya ini yang dapat dia lakukan untuk membantu Chu Chen. Bab 2384 Cheng Yaojin muncul menyingkir. Dia memiliki perasaan yang rumit saat menghadapi Chu Chen,
jadi dia tidak berani tinggal bersama Chu Chen terlalu lama. Chu Chen, tentu saja, tidak tahu apa-apa tentang ini. Ia hanya berasumsi bahwa hantu dan Dewa Pedang itu adalah kenalan lama. Itulah sebabnya hantu itu menawarkan begitu banyak bantuan kepadanya. Namun, Chu Chen tidak bermaksud menggunakan sekte pedang abadi surgawi untuk melawan dewa-dewa iblis kuno tersebut. Dalam pandangan Chu Chen, sekte pedang abadi surgawi masih agak lemah, hanya memiliki beberapa raja ilahi, jadi mereka tidak bisa berbuat banyak. Setelah meninggalkan gubuk pedang, Chu Chen mengenakan jubah hitam dan menyembunyikan auranya. Dia sudah memperlihatkan dirinya di hadapan semua orang, jadi dia tidak ingin terlalu menonjolkan diri. Untungnya, dia berada cukup jauh, jadi tidak ada yang terlalu memperhatikan penampilannya dan mereka tidak terlalu khawatir. Setelah Chu Chen meninggalkan paviliun pedang, dia mulai berkeliaran di sini lagi. Sepertinya alam rahasia ini cukup bagus. Dia mempelajari teknik pedang 100 binatang. Meskipun kultivasinya tidak meningkat, kekuatan tempurnya telah meningkat secara signifikan. Sepanjang jalan, Chu Chen memperhatikan bahwa jumlah orang dari 3 sekte besar berangsur-angsur bertambah. Sepertinya orang-orang dari 3 sekte besar telah masuk setelah para kultivator nakal ini masuk. Namun, Chu Chen menemukan bahwa orang-orang dari 3 sekte besar ini terus-menerus menangkap para pembudidaya nakal ini, tampaknya mencoba mengumpulkan mereka bersama. Penemuan ini membuat Chu Chen mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan orang-orang ini? Chu Chen punya firasat bahwa orang-orang di ketiga sekte besar ini mengetahui sesuatu, tetapi tidak bersedia mengungkapkannya. Kalau kau tak bisa menangkap anak itu tanpa mengorbankan dirimu, sepertinya aku tak punya pilihan selain mengorbankan diriku sendiri. Pada saat ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Chu Chen, jadi ia segera berhenti menyembunyikan sosoknya dan memperlihatkan dirinya. Setelah merasakan keadaan sekelilingnya sebentar, dia melihat 2 orang dari 3 sekte besar ada di depannya. Jadi dia bergegas menghampiri mereka tanpa ragu-ragu. Benar saja, tak lama kemudian, ia melihat 2 orang dari lembah bintang terbang. Begitu kedua murid lembah bintang terbang itu melihatnya, mata mereka berbinar-binar, bagaikan serigala yang tak makan berhari-hari. Tiba-tiba melihat makanan lezat. Maka mereka pun bergegas menuju Chu Chen tanpa ragu. Secara logika, Chu Chen seharusnya sudah melarikan diri saat itu. Tetapi Chu Chen sedikit ragu dan tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, ia berdiri di sana dengan tatapan kosong. Namun, pada saat itu, seorang gadis tiba-tiba bergegas ke sisi Chu Chen, meraih tangan Chu Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu pergi. Chu Chen membeku di tempat. Apa yang terjadi? Dia menatap gadis itu dan berkata, "Nona, apakah Anda yakin tidak salah mengira saya orang lain? Kita seharusnya tidak saling kenal." Chu Chen terdiam. Apa yang terjadi? Ia hampir jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh para murid lembah bintang terbang. Dan rencananya hampir berhasil. Mengapa masalah tak terduga ini tiba-tiba muncul entah dari mana? Kau beruntung bertemu denganku. Percayalah, 3 sekte besar ini sedang menangkap kami, para kultivator nakal, untuk mengintai mereka. Kau hanya berdiri di sana seperti orang bodoh, menunggu untuk ditangkap. Melihat ekspresi Chu Chen yang kosong dan linglung, gadis itu langsung berbicara dengan nada kesal. Chu Chen terdiam mendengar ini, tidak yakin harus berkata apa. Apakah kita harus katakan saja pada gadis ini bahwa dia sengaja membiarkan mereka menangkapnya? Namun, gadis itu jelas bermaksud baik, jadi Chu Chen tidak bisa menolak permintaannya. Oleh karena itu,
Chu Chen memutuskan untuk melarikan diri terlebih dahulu bersama gadis itu, lalu mencari tempat yang aman sebelum berpisah dengannya dan mencari kesempatan lain. Tak lama kemudian, mereka berdua berhasil melepaskan diri dari dua murid lembah bintang terbang dan tiba di tempat yang aman. Chu Chen buru-buru menangkupkan tangannya untuk memberi salam kepada wanita muda itu. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku, Nona muda. Aku tak punya cara untuk membalasmu, tapi aku pasti akan membalasmu setelah kita meninggalkan dunia rahasia ini. Setelah Chu Chen selesai berbicara, dia hendak pergi ketika gadis itu memanggilnya kembali. Hei, tunggu sebentar, jangan terburu-buru pergi. Chu Chen berbalik, menatap gadis itu dengan ekspresi bingung, lalu bertanya, Nona, apakah ada hal lainnya? Kau bahkan tidak menanyakan namaku. Bagaimana kau akan membalasku nanti? Kalian semua sama saja. Kau bahkan tidak mengenaliku setelah kau melepas celanamu. Mendengar pertanyaan Chu Chen, gadis itu tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan bibir, lalu berbicara. Mendengar ini, Chu Chen langsung berkeringat dingin. Gadis ini sungguh berani. Ia bisa mengatakan apa saja, yang membuatnya terdiam sesaat. Dia hanya ingin menyingkirkannya, itulah sebabnya dia berpikir untuk pergi secepatnya. Sekarang setelah dia menggambarkannya seperti itu, dia merasa malu dan pergi begitu saja. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya nama nona muda itu? Tanya Chu Chen lagi saat ini. HMPH, namaku Wang Sui, dan sebaiknya kau ingat itu, kau berutang nyawa padaku. Wang Sui mendengus lalu berbicara. Mendengar ini, Chu Chen mengangguk cepat dan berkata, saya akan mengingatnya. Saya pasti akan membalas Nona Wang setelah saya keluar. Setelah Chu Chen selesai berbicara, dia bersiap untuk pergi lagi. Tetapi Wang Sui memanggilnya kembali segera setelah dia berbalik. Jangan pergi dulu. Mendengar ini, Chu Chen berbalik dengan sedikit ketidakberdayaan dan bertanya pada Wang Sui, apakah ada hal lainnya, Nona Wang? Kamu benar-benar tidak jujur. Kamu bahkan belum memberitahuku namamu, dan kamu sudah mencoba pergi? Wang Sui bersikeras, dan Chu Chen tercengang. Ia tak menyangka gadis ini begitu sulit dihadapi. Maaf, nanti saya unduh. Kalau lupa, nanti saya unduh lagi. Nama saya Chen Chu, saya kultivator nakal. Chu Chen buru-buru membuat nama dan kemudian berkata langsung bahwa dia benar-benar tidak ingin ada hubungan apapun dengan gadis ini. Oh, Chen Chu, aku ingat. Wang Sui langsung mengangguk, menunjukkan bahwa dia ingat nama itu. Ada hal lain, Nona Wang? Kalau tidak, saya permisi dulu. Chu Chen juga takut pada orang ini, jadi dia bertanya padanya. Saya takut kalau saya hendak berbalik lagi, orang ini akan memanggil saya kembali, dan itu akan jadi hal yang cukup canggung. Aku baik-baik saja sekarang. Kamu boleh pergi. Wang Sui melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Chu Chen pergi. Bersambung.